atau Bu Martina ya. Saya coba share materi saya. Ya, sebagai materi terakhir sebenarnya lebih mudah karena sudah disampaikan implementasinya tadi dari berbagai narasumber, apalagi juga kalau tadi yang saya dengarkan memang kebanyakan filantropi itu bergerak dari sifatnya bantuan fisik ya. Cuma mungkin saya lebih kepada nanti bagaimana filantropi yang bergerak dalam donasi program ya, karena memang pada saat COVID ini tidak mungkin kita meninggalkan program-program yang juga sangat strategis ya, terkait juga dengan adaptasi kebiasaan baru pada COVID, yaitu kita harus meningkatkan protokol kesehatan selain adanya vaksinasi, kemudian 3T ya sebagainya. Ya, ini tentunya saya tidak perlu ulang lagi terkait dengan bagaimana COVID dan penggalangan kemitraan. Tentunya ada dua sisi tadi yang dijelaskan oleh Dr. Kalso maupun Dr. Andi terkait dengan bantuan fisik, tapi juga kami harus bisa mengelola bagaimana kemitraan terkait dengan bantuan program, misalkan untuk posyandu, untuk stunting, untuk germas, dan bagaimana protokol kesehatan juga terlibat di dalamnya. Jadi memang terkait dengan pandemi COVID ini, saya rasa kita tidak bisa mengabaikan protokol-protokol lainnya, program kesehatan. Jadi tujuannya adalah terkait dengan kemitraan, baik dari sisi tujuan umum maupun tujuan khusus dengan level-levelnya. Memang nanti bagaimana mereka bergerak apakah di pusat, apakah nanti provinsi, kemudian kabupaten kota, sampai ke tingkat individu di lapangan, di desa, tergantung nanti dari sisi pendekatan program ya. Jadi memang tantangannya adalah saat ini semua orang berisiko tertular COVID-19 ya, dari mulai ibu hamil sampai lansia. Kemudian dari sisi masyarakat kita belum disiplin juga terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang maupun darurat dengan level 4 sebagainya, kemudian juga termasuk juga dalam sampai tingkat provinsi, kabupaten kota, dan bahkan tingkat RT RW. Kemudian dari sisi edukasi, pendidikan masyarakat kita ada yang sudah care terhadap media sosial, tapi juga ada yang tertinggal gitu ya. Kemudian dari sisi akses informasi masih terbatas. Kemudian memang intinya adalah disiplin ya. Disiplin ini mulai dari tingkat bawah maupun juga tingkat atas pimpinan ya, pimpinan di daerah. Kadang-kadang di media televisi ini sering ya pimpinannya begitu, bagaimana masyarakatnya. Kemudian dari dasar hukum tadi juga sudah ada beberapa penjelasan dari Dr. Kalsum ya, maupun Dr. Andi, tapi terkait dengan bagaimana filantropi dari pendekatan program ini juga harus kita akomodir dalam regulasi. Ini terkait dengan kemitraan, saya rasa bukan hanya pengetahuan, tapi bagaimana implementasinya sudah cukup banyak tadi dari Sonjo, dari contoh-contoh yang ada di lapangan dari berbagai filantropi, saya rasa juga itu yang sangat penting ya. Jadi bukan hanya dari pengetahuan, tapi bagaimana implementasi dari kemitraan itu sendiri. Ini dari sisi kunci keberhasilan dalam kemitraan, yaitu harus ada kooperasi, jadi harus ada kerjasama dari sisi visi dan misi. Jadi memang harus ada kesepakatan gitu ya, kemudian koordinasi yang baik. Misalkan dari sisi pendekatan program mungkin berkomunikasi dengan kami di pusat, tapi juga harus nanti lokasinya di mana, lokusnya. Mereka harus berkomunikasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, termasuk pemerintah daerah maupun juga nanti di lapangan kalau tingkat puskesmas ya. Kemudian adanya kolaborasi, jadi kami juga biasanya ada contoh-contoh filantropi dari sisi program yang bagus kami adopt dalam kegiatan program-program dengan APBN ya, apakah di pusat maupun juga di Dekonkan. Tentunya ini untuk kesinambungan, jadi sustainable dari sisi program tidak boleh berhenti karena adanya filantropi program itu berbatas waktu. Jadi biasanya kami dalam diskusi awal selalu harus ada exit strategi. Ya, harus ada exit strategi untuk jangan sampai masyarakat itu tergantung dari proyek kemudian selesai berhenti dan program atau kegiatan berhenti. Jadi istilah PPP, Private Public Partnership, itu yang
skala besarnya nanti kami sampaikan juga tidak hanya berhenti soal CSR, tapi juga kami tambahkan public-private community participation. Jadi masyarakat harus dilibatkan sebagai subjek juga. Sudah ada beberapa contoh dari filantropi yang terjadi di daerah dan kami kunjungan ke sana yang harusnya seperti itu. Jadi masyarakat jangan hanya sebagai objek, sebagai kegiatan filantropi, tapi juga mereka harus terlibat nanti sebagai strategi mereka harus menjadi subjek juga. Kemudian adanya tim ya, kami juga ada pendampingan dari kami supaya bisa berkomunikasi maupun juga kalau ada kendala di lapangan. Kemudian tentunya adalah dari sisi komitmen. Kemudian ini langkah-langkahnya, mudah-mudahan tadi mungkin juga bisa saling memperkuat yang sifatnya fisik maupun dari sifatnya program, tadi dijelaskan Dr. Andi, mungkin lebih banyak pada aspek fisik ya. Kami dari sisi bagaimana pendekatan program ini juga kepada filantropi atau private sector yang bisa melibatkan diri ya, terutama pada masa pandemi COVID ini. Kemudian pola-pola kemitraan tentunya kita kenal dengan pentahelix, ini juga kami kembangkan bukan hanya antar pemerintah dengan lintas sektor maupun dengan lintas program, tentunya dengan perguruan tinggi kami libatkan, kemudian dunia usaha tadi private sector, swasta yang maupun yang paling utama juga salah satunya dengan produsen-produsen dengan desinfektan misalkan pada kegiatan-kegiatan desinfeksi dan sebagainya. Kemudian dari sisi masyarakatnya juga dan juga tentunya perlu ada perluasan informasi ya dan edukasi itu dengan melibatkan media massa, baik media elektronik, media digital, startup sebagainya juga kami libatkan dalam kemitraan ini. Dari sisi pola kemitraan tentunya bukan hanya dukungan dana, pasti mereka yang akan mengerjakan. Jadi kami mengarahkan, bukan kami yang mengelola. Jadi mereka apakah nanti ada bantuan fisik ke masyarakat, kemudian juga pendampingan kegiatan di masyarakat ya bersama-sama dengan program yang sudah ada, apakah nanti di tingkat provinsi, kemudian juga di tingkat kabupaten kota, dan sampai puskesmas, desa, sampai ke tingkat sasaran di desa dengan masyarakat, ya, tentunya dengan misalkan dengan masalah stunting sebagainya, apakah dengan posyandu itu juga tentunya mereka punya diskusi dulu dengan kami ya terkait dengan penerapan program. Kemudian pola-pola kemitraan tentunya tadi yang saya sebut dengan pentahelix ya di tingkat yang lebih di selain provinsi, kabupaten, kota juga melibatkan puskesmas dengan nanti ada gugus tugas juga di tingkat kecamatan untuk penanganan COVID, kemudian tingkat desa, kemudian juga ada tokoh-tokoh juga mungkin bisa terlibat, misalkan tokoh agama ya, ada misalkan pesantren sebagainya juga bisa terlibat dalam filantropi program ini. Yang kita harapkan masyarakat tadi bisa tanggap dan mandiri serta bersinergi. Jadi memang masyarakat juga harus terlibat sebagai community participation dalam pendekatan filantropi oleh private sector ya maupun lembaga donor dan sebagainya. Kemudian ini tentunya saya tidak perlu mengulangi lagi bagaimana CSR-nya, bagaimana peranan filantropi ya, hal yang bisa bersamaan bisa juga berbeda gitu ya. Tentunya ada manfaat-manfaat bagi perusahaan, kemudian bagi masyarakat, bagi lingkungan, dan tentunya bagi pemerintah setempat. Ini tadi yang saya sebut sebagai penerapan dari CSR, bukan hanya berhenti di CSR saja, tapi juga ada community participation tadi. Beberapa praktek bidang kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah berjalan dari sisi program ya. Kalau dari sisi fisik tadi cukup banyak yang sudah membantu pemerintah pada penanganan COVID, apakah nanti di Fasiankes rumah sakit, kemudian puskesmas juga melalui dinas kesehatan. Namun sampai saat ini memang terus terang belum ada kebijakan, ya belum kebijakan terkait dengan bagaimana peranan filantropi terhadap program. Tadi juga Dr. Andi sedang menyusun untuk yang sifatnya fisik. Mungkin mudah-mudahan bisa saling menguatkan juga dengan program ya, jadi tidak berhenti dengan fisik saja. Yang saat ini yang sudah berjalan sebenarnya yang sifatnya jangka pendek.
ya filantropi jangka pendek, apakah itu bencana alam maupun non alam, tapi juga kita harapkan ada yang sifatnya jangka panjang untuk program prioritas nasional, ya, misalkan stunting, tuberkulosis, dan kemudian apalagi pada masa pandemi COVID ini, ya, sasaran-sasaran bisa di posyandu, bisa di pesantren dan sebagainya. Ini saya rasa bisa menambah wawasan kita terkait dengan filantropi tadi. Proses filantropi yang ada di bidang kesehatan sebenarnya bukan hanya ansih kacamata kesehatan saja, juga kesehatan pasti akan didukung dari sisi pendidikan. Pendidikan kesehatan untuk nakes juga perlu peningkatan kapasitas termasuk kader kesehatan, kemudian melengkapi sarana-sarana kesehatan, ya, baik di tingkat skala besar maupun juga di skala di masyarakat. Kemudian dari sisi program, ya, kami memang lebih mengakomodir juga untuk filantropi di bidang program kesehatan, ya. Kalau fisik biasanya nanti apakah pusat krisis kesehatan atau melalui Pak Andi tadi, terutama dalam bantuan fisik untuk COVID, ya, jadi biar program pun tetap bisa berjalan. Kemudian terkait juga dengan kebijakan serta dalam kedaruratan kesehatan ini, ya, sering kalau ada kegiatan bencana kita kunjungi di lapangan, ternyata filantropi juga sudah berada di lapangan. Kemudian dari sisi contoh pembelajaran kemitraan yang tadi yang sudah banyak disebutkan baik Dr. Kalsum, Dr. Andi, yaitu dalam sisi dukungan logistik. Tapi kita juga membutuhkan dalam bentuk edukasi ke masyarakat, ya, tempat-tempat umum seperti pasar, tempat ibadah, terminal, mal, itu juga kadang-kadang dari sisi promosi kesehatan dengan anggaran ya terbatas lah. Kami juga membutuhkan bantuan dari mereka, dari filantropi untuk mengedukasi masyarakat. Begitu juga untuk penggerakan masyarakat, kemudian bagaimana membantu dalam mempublikasikan edukasi, termasuk juga untuk mengcounter, ya, hoax yang beredar ini juga kami dengan berbagai jejaring, ya, kanal-kanal itu bisa dibantu dalam informasi maupun edukasi masyarakat. Kemudian bagaimana implementasi protokol kesehatan ini juga tentunya bukan hal yang sederhana, apalagi saat ini Pak Menteri sedang mendorong bagaimana ada protokol-protokol kesehatan di tempat-tempat umum dikaitkan dengan PPKM yang level keempat dan sebagainya. Tapi juga kami juga bisa menggerakkan para filantropi tadi. Ini contoh-contoh pembelajaran, ya, apakah dalam bentuk webinar, seminar, kemudian juga dengan berbagai narasumber, ya. Kemudian di Bali juga ada program Bali Bangkit, ada beberapa filantropi yang membantu di sana, ya. Kemudian dalam hal sentra-sentra vaksinasi juga sudah cukup banyak juga para filantropi membantu. Kemudian dalam berbagai kegiatan edukasi maupun sosialisasi yang melibatkan public figure. Saya itu saja yang bisa saya sampaikan, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.